Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi agresi pada mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Bapak Muhammad Syifaul Muntafi, MSc. Nama anggota kelompok 8 yang pertama Nurul Makia dengan NIM 110201200080, Sultan Fadilah A dengan NIM 110201200088, Azhar Aulia Putri dengan NIM 110401200099, dan Erina Dwi Agustin dengan NIM 110401200107. Materi yang akan dibahas dibagi menjadi 5. Yang pertama, faktor kepribadian dan situasional agresi. Yang kedua, teori agresi. Yang ketiga, upaya menurunkan agresi. Yang keempat, dampak agresi. Dan yang terakhir, jenis agresi. Faktor kepribadian dan situasional agresi. A. Faktor pribadi. 1. Pola perilaku. 2. Bias atribusional hustle. 3. Bahaya dari keinginan untuk menjadi superior. 4. Perbedaan gender. B. Faktor situasional. 1. Suhu udara. 2. Alkohol. A. Faktor pribadi. Faktor pribadi dibedakan menjadi 2. A. Pola perilaku tipe A merupakan sebuah pola yang terutama meliputi tingkat kompetitif, urgensi, waktu, dan hustle yang tinggi. B. Pola perilaku tipe B merupakan sebuah pola yang tidak meliputi karakteristik yang tidak berhubungan dengan pola perilaku tipe A. Individu-individu ini sebagai individu yang tidak sangat kompetitif, yang tidak selalu bertanding melawan waktu, dan yang tidak mudah kehilangan kendali. Temuan tambahan mengidentifikasikan bahwa tipe A adalah individu yang benar-benar hostile. Tipe A lebih mudah marah dan lebih agresif daripada orang-orang dengan pola perilaku tipe B. Memandang fakta ini, tidak mengejutkan bahwa tipe A lebih cenderung daripada tipe B untuk terlibat dalam perilaku kekerasan pada anak atau pasangan. Sebaliknya, tipe A cenderung tidak terlibat dalam agresi instrumental, yang merupakan agresi yang bertujuan utamanya bukan untuk menyakiti korban, melainkan mencapai tujuan lain tertentu. Misalnya akses pada sumber daya yang berharga daripada tipe B. 2. Mempersepsikan maksud jahat dalam diri orang lain. Bias atribusional hustle. Bias atribusional hustle merupakan kecenderungan untuk mempersepsikan maksud atau motif hustle dalam tindakan orang lain ketika tindakan ini dirasa ambigu. Contohnya, bayangkan Anda berada di sebuah supermarket. Pelanggan lain menabrak Anda dengan keretanya dan kemudian berteriak dengan marah kepada Anda untuk menyuruh Anda minggir. Dalam kejadian itu, jelaslah tindakannya dilakukan dengan maksud tertentu, yaitu tindakan tersebut muncul dari maksud hustle. Tetapi bagaimana jika setelah menabrak, ia kemudian berkata, "Oh maaf, permisi, saya mau lewat." Jika ia terlihat benar-benar menyesal, besar kemungkinan bahwa Anda tidak akan marah dan tidak akan membalasnya. Hal ini karena atribusi kita mengenai penyebab tingkah laku orang lain memainkan peranan penting dalam agresi, sebagaimana juga dalam bentuk pola perilaku sosial lainnya. 3. Narsisme, ancaman ego, dan agresi. Bahaya dari keinginan untuk menjadi superior. Narsisus adalah karakter dalam mitologi Yunani yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri, di air, dan tenggelam saat mencoba meraihnya. Penyebutan saat ini telah menjadi sinonim untuk self-love yang berlebihan, memiliki pandangan yang berlebihan terhadap kebaikan dan keberhasilan dirinya sendiri. Temuan penelitian mengidentifikasikan bahwa trait ini berhubungan dengan agresi dalam cara-cara penting. Secara spesifik, penelitian menjelaskan bahwa orang dengan narsisme yang tinggi bereaksi dengan tingkat agresi yang sangat tinggi terhadap penghinaan dari orang lain, umpan balik yang mengancam self-image mereka yang tinggi. 4. Perbedaan gender dalam agresi. Pertama, perbedaan gender dalam agresi menjadi lebih besar dengan tidak adanya provokasi daripada ketika adanya provokasi. Dengan kata lain, pria secara signifikan lebih cenderung daripada wanita untuk melakukan agresi terhadap orang lain, ketika orang lain tersebut tidak memproduksi mereka dengan cara apapun. Kedua, ukuran bahkan arah dari perbedaan gender dalam agresi tampaknya sangat bervariasi sesuai tipe agresi yang terkait. Pria lebih cenderung daripada wanita untuk terlibat dalam berbagai bentuk agresi langsung, misalnya kekerasan fisik, mendorong, menampik, melempar, berteriak, dan lain-lain. Kesimpulannya,
Perbedaan gender yang terkait dengan agresi memang muncul dan bisa menjadi substansial dalam beberapa konteks. Tetapi secara keseluruhan, sifat dasar dari perbedaan semacam itu jauh lebih kompleks daripada yang bisa dibayangkan oleh akal sehat. B. Faktor situasional. 1. Suhu udara tinggi. Psikolog sosial telah mempelajari selama 3 dekade tentang hubungan antara cuaca dan agresi manusia. Metode yang mereka gunakan dan hasil mereka peroleh semakin memuaskan. Hasil mereka menyatakan bahwa suhu panas memang meningkatkan agresi, tetapi hanya hingga titik tertentu. Di atas tingkatan tertentu, agresi dapat menurun selagi suhu udara meningkat, karena orang-orang menjadi sangat tidak nyaman dan lelah, sehingga mereka cenderung tidak ingin terlibat dalam agresi terbuka. Robert Albaran melakukan penelitian orisinil atas topik ini pada awal tahun 1970-an. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa suhu udara tinggi mengurangi agresi baik pada orang yang diprovokasi maupun orang yang tidak diprovokasi. 2. Alkohol. Perpaduan yang secara potensial berbahaya dipercaya secara luas oleh beberapa orang lebih agresif ketika mereka mengonsumsi alkohol. Fakta ini didukung oleh bar-bar dan klub malam sering menjadi tempat terjadinya kekerasan, tetapi mungkin berkontribusi atas munculnya perkelahian seperti persaingan untuk merebutkan pasangan yang diinginkan, kerumunan, bahkan asap rokok yang mengganggu orang. Penelitian lain menyatakan bahwa alkohol mungkin merupakan salah satu faktor situasional yang berkontribusi pada munculnya agresi, dan bahwa dampak seperti ini dapat menjadi kuat khususnya untuk orang-orang yang tidak biasa terlibat dalam agresi, yaitu orang dengan kecenderungan rendah untuk melakukan agresi. Teori agresi dijelaskan menurut dua tokoh. A. Menurut Baron. Ada dua teori menurut Baron, satu teori dorongan, dua teori modern. B. Menurut Myers. 1. Agresi sebagai fenomena biologis, 2. Agresi sebagai respon menjadi frustasi, 3. Agresi sebagai social behavior. Teori agresi. 1. Teori dorongan. Psikolog sosial memandang bahwa agresi muncul terutama dari suatu dorongan atau drive yang ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal untuk menyakiti orang lain. Pendekatan ini direfleksikan dalam berbagai teori dorongan. Teori ini mengemukakan bahwa kondisi-kondisi eksternal, terutama frustasi, membangkitkan motif yang kuat untuk menyakiti orang lain. Dorongan agresif ini kemudian menimbulkan agresif terbuka. Sejauh ini, yang paling terkenal di antara teori-teori tersebut adalah hipotesis frustasi agresi. Menurut pandangan ini, frustasi mengakibatkan terangsangnya suatu dorongan yang tujuan utamanya adalah menyakiti beberapa orang atau objek terutama yang dipersepsikan sebagai penyebab frustasi. 2. Teori modern atas agresi. Model umum afektif agresi atau General Affective Aggression Model adalah teori modern atas agresi yang menyatakan bahwa agresi dipicu oleh banyak sekali variabel input. Hal ini mempengaruhi keterangsangan, afektif, dan kognisi. Variabel yang termasuk dalam kategori pertama meliputi frustasi, bentuk serangan tertentu dari orang lain, misalnya penghinaan, pemaparan terhadap tingkah laku agresif orang lain, model agresif, munculnya tanda-tanda berhubungan dengan agresi, misalnya senapan atau senjata lainnya, dan hampir semua hal yang dapat menyebabkan individu mengalami ketidaknyamanan, mulai dari suhu udara tinggi atau bahkan kuliah yang sangat membosankan. Variabel dalam kategori kedua, perbedaan individual, meliputi trait yang mendorong individu untuk melakukan agresi, misalnya mudah sekali marah, sikap terhadap kekerasan, misalnya mempercayai bahwa hal tersebut diterima dan layak, nilai mengenai kekerasan, misalnya pandangan bahwa itu adalah hal yang baik, dan keterampilan spesifik yang terkait pada agresi, misalnya mengetahui bagaimana cara berkelahi. Variabel situasional dan individual beragam ini kemudian menimbulkan agresi terbuka, melalui pengaruh masing-masing terhadap 3 proses dasar. Pertama, yaitu kerangsangan. Variabel tersebut dapat meningkatkan keterangsangan fisiologis atau antuisme. Kedua, keadaan afektif. Merupakan variabel-variabel tersebut dapat membangkitkan perasaan hustle dan tanda-tanda tampak dari hal ini, misalnya ekspresi wajah marah. Ketiga, kognisi. Merupakan variabel-variabel tersebut dapat membuat individu untuk memiliki pikiran hustle atau membuat ingatan hustle ke pikiran. Baiklah, yang kemudian ada teori agresi menurut Myers. Nah, di sini dibagi menjadi 3, ada agresi sebagai fenomena biologis, agresi sebagai respon menjadi frustasi, kemudian sebagai social behavior. Nah, yang pertama kita jelaskan fenomena biologis.
berupa perilaku instingtif atau bisa dikatakan sebagai perilaku yang didasarkan dari naluri masing-masing orang. Nah, bersifat naluriah dan juga dipengaruhi secara biologis sebab hal ini terjadi pada tiap manusia itu sendiri. Nah, bagaimana cara mereka berpikir, kemudian naluri ilmiahnya keluar sebagai bentuk tindakan untuk melakukan kejahatan atau dapat membahayakan orang lain. Nah, kemudian ada pengaruh saraf. Nah, pengaruh saraf ini bisa dikatakan karena kekurangan misal hal-hal yang sewajarnya seperti halnya kurang tidur. Nah, manusia ketika kurang tidur, rawan terjadi kekerasan dan agresi. Itu sebabnya berpengaruh pada korteks prefrontal. Nah, jadi hal tersebut menyebabkan mereka tidak dapat berpikir jernih atau langsung melakukan tindakan aniaya atau kekerasan seperti halnya agresi ini. Yang kemudian ada pengaruh genetik. Nah, keturunan mempengaruhi kepekaan sistem saraf terhadap isyarat agresif. Nah, bisa dikatakan sebagai agresi ini bisa terjadi sebab adanya faktor genetik. Temperamen seseorang diamati sejak kecil biasanya. Seperti halnya anak yang tidak agresif pada usia 8 tahun, kemungkinan besar akan tetap jadi orang yang tidak agresif pada usia 48 tahun. Akan tetapi bagian buruk maupun lingkungan buruk tidak mempengaruhi agresivitas dan perilaku antisosial di kemudian hari sebaliknya. Gen mempengaruhi beberapa anak untuk menjadi lebih sensitif dan responsif terhadap dunianya. Dengan begitu, alam dan pengasuhan yang berinteraksi. Nah, kemudian ada juga pengaruh biokimia. Nah, pengaruh biokimia ini terdapat pada alkohol. Ini bisa jadi sebab sifatnya alkohol itu merupakan zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang. Jadi seseorang dikendalikan sebab alkohol yang tinggi tadi, sehingga orang bertindak semena-mena, bertindak semaunya, agresif tanpa disadari sedikit pun oleh dirinya. Hal ini banyak terjadi pada pria terutama. Kemudian ada testosteron, di mana agresivitas manusia memang berkorelasi dengan hormon seks testosteron. Testosteron merupakan molekul kecil dengan efek yang besar. Pria dengan testosteron rendah, seorang cenderung tidak bereaksi agresif ketika diprovokasi. Nah ini banyak terjadi pada pria-pria yang memiliki testosteron yang tinggi. Kemudian diet yang buruk. Nah, bisa diketahui menurut Myers ini, menurut risetnya dia sudah melakukan bahwa banyak anak-anak di luar sana atau terutama remaja yang melakukan diet yang buruk ini, mereka cenderung menjadi lebih agresif sebab mereka merasa dirinya gagal, mereka selalu dibully atau dihina. Nah, seperti itu. Nah, ini menurut mereka sendiri, mereka menanggapi dampak dari dietnya yang buruk menjadi sesuatu yang negatif, jadi agresi seperti ini. Nah, kemudian ada agresi sebagai respon menjadi frustasi, di mana dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori frustasi agresi, di mana tidak semua agresi disebabkan oleh frustasi. Nah, agresi ini merupakan hasil dari dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang sebagai reaksi terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi bisa dikatakan sebagai adanya gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Nah, seseorang ini dapat merealisasikan frustasinya tidak hanya menjadi agresi, bisa jadi mereka meluapkannya pada hal-hal yang positif, tidak melulu mengenai agresi atau kekerasan. Tapi ada juga banyak orang yang frustasi kemungkinan besar akan marah ketika isyarat agresif menarik sumbat atau ada yang memancingnya, seperti itu. Nah, kemudian ada deprivasi relatif, di mana frustasi timbul
karena kesenjangan antara harapan dan pencapaian. Ketika harapan telah terpenuhi oleh pencapaian dan keinginan Anda sudah dicapai dengan penghasilan, maka Anda merasa puas daripada frustasi. Nah, frustasi seringkali bertambah ketika kita semua membandingkan diri kita dengan orang lain, merasa tidak puas. Nah, seperti itu. Perasaan seperti itu disebut deprivasi relatif. Nah, di mana menjelaskan mengapa kebahagiaan cenderung lebih rendah dan tingkat kejahatan jauh lebih tinggi. Selanjutnya ada agresi sebagai social behavior. Nah, di mana yang pertama ada reward of aggression. Nah, itu melakukan agresi untuk mendapatkan penghargaan atau pengakuan, seperti halnya seorang anak yang berhasil mengintimidasi anak-anak lain atau teman-teman sebayanya dengan menjadi agresif. Nah, kemungkinan besar dia akan menjadi semakin agresif. Dengan demikian dia akan takuti atau mendapat pengakuan sebagai anak yang pemberani atau seperti halnya lakon seperti itu. Sehingga agresi dimaksudkan untuk memperoleh suatu penghargaan atau suatu pengakuan. Nah, kemudian yang kedua ada observational learning, di mana agresi dilakukan karena adanya pengamatan perilaku dari atau oleh orang lain, ya, misalnya keluarga dan budaya. Banyak seperti anak-anak yang agresif secara fisik cenderung memiliki orang tua yang menghukum secara fisik dan yang mendisiplinkan mereka dengan mencontohkan agresi dengan berteriak, menampar dan memukul, di mana hal inilah yang menyebabkan kekerasan seringkali dapat menyebabkan kekerasan lain atau dapat ditiru oleh anak-anaknya kemudian hari. Nah, di faktor budaya bisa jadi lingkungan sosial di luar rumahnya yang banyak macam model pergaulan sehingga semua diserap tanpa dipilih, dimana menjadikan subkultur kekerasan geng remaja nih. Nah, seperti itu, memberikan model agresif kepada anggota juniornya. Nah, turun-temurun menjadi budaya sehingga agresif ini semakin hari semakin banyak. Nah, seperti itu. Dan pembahasan selanjutnya adalah upaya menurunkan tingkat agresivitas yang terbagi menjadi 6 upaya. Yang pertama yakni pemberian hukuman. Di sebagian besar masyarakat di seluruh dunia, pemberian hukuman atas konsekuensi yang tidak menyenangkan adalah teknik utama untuk mengurangi agresi. Orang yang terlibat dalam perilaku seperti itu menerima denda besar, dimasukkan ke dalam penjara, dan di beberapa negara ditempatkan di sel isolasi atau menerima hukuman fisik atas tindakan agresif mereka. Dalam banyak kasus, hal ini melibatkan menghabiskan waktu di penjara. Tetapi di beberapa lokasi, kasus kekerasan ekstrim seperti pembunuhan massal dapat mengakibatkan hukuman mati secara hukum bagi para terpidana. Hukuman dapat mengurangi agresi, tetapi hanya jika memenuhi 4 persyaratan dasar. 1. Hukuman harus segera mengikuti tindakan agresif secepat mungkin. 2. Harus dapat dipastikan agar terjadi kemungkinan bahwa ia akan mengikuti agresi yang harus sangat tinggi. 3. Harus kuat, cukup kuat untuk menjadi sangat tidak menyenangkan bagi calon penerima. Dan 4. Itu harus dianggap oleh penerima sebagai dibenarkan atau pantas. Sayangnya, kondisi ini biasanya tidak terpenuhi dalam sistem peradilan pidana di banyak negara. Di sebagian besar masyarakat, pemberian hukuman untuk tindakan agresif tertunda selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Demikian pula, banyak penjahat menghindari penangkapan dan hukuman sehingga kepastian hukuman rendah, dan seringkali hukuman tampaknya tidak sesuai dengan kejahatan yang tidak dibenarkan atau tidak pantas. Dan upaya yang kedua adalah mekanisme internal untuk mengontrol agresi. Ada salah satu cara efektif untuk mengurangi agresi manusia adalah memperkuat mekanisme internal yang biasanya beroperasi untuk mengontrol perilaku tersebut. Kita semua memiliki mekanisme ini, jadi tugas utamanya adalah membuatnya lebih kuat dan memastikan bahwa mereka tidak kewalahan oleh tuntutan lain pada sumber daya kognitif kita.
dengan beberapa cara berbeda, misalnya ekspos terhadap orang lain yang menunjukkan pengekangan, bahkan dalam menghadapi provokasi yang kuat mungkin membantu, seperti halnya memberikan pelatihan yang dirancang untuk memperkuat pengekangan internal. Selain itu, individu dapat diajari untuk mengenali kapan sumber daya kognitif mereka diperluas, karena pada saat itulah agresi yang tidak tepat paling mungkin terjadi. Dan upaya yang ketiga adalah hipotesis katarsis, blowing of steam atau mengungkapkan isi hati. Katarsis yang dimaksudkan adalah pembersihan, di mana hal ini maksudnya bagaimana cara melampiaskan amarah. Pelepasan emosional dapat diperoleh tidak hanya dengan menonton drama, tetapi juga melalui kita mengingat dan menghidupkan kembali peristiwa masa lalu. Melalui kita mengekspresikan emosi dan melalui tindakan kita. Tindakan agresif atau fantasi menguras terpendam agresi. Beberapa terapis telah mendorong orang untuk melampiaskan agresi yang ditekan dengan memerankannya mengalahkan satu sama lain dengan pemukul busa atau memukuli tempat tidur dengan raket tenis sambil berteriak. Jika dibimbing untuk percaya bahwa katarsis secara efektif melepaskan emosi, orang akan bereaksi lebih banyak secara agresif, menghina sebagai cara untuk meningkatkan mood mereka. Beberapa psikolog percaya bahwa katarsis adalah terapi, menyarankan orang tua untuk mendorong anak-anak pelepasan ketegangan emosional melalui permainan agresif. Melampiaskan amarah menyebabkan lebih banyak agresi, bukan mengurangi. Begitu juga dengan mengekspresikan permusuhan, melahirkan lebih banyak permusuhan. Sehingga kita sebagai orang yang peduli dengan para pelaku agresi, kita dapat mengkomunikasikan perasaan mereka dengan cara yang memungkinkan pihak lain lebih baik dengan orang untuk membuat tanggapan positif, memberikan mereka masukan seperti kita bisa bersikap tegas tanpa menjadi agresif. Dan upaya yang keempat adalah mengurangi agresi dengan mendukung harga diri. Meningkatkan citra diri siswa tampaknya menjadi tujuan utama yang dicari oleh banyak sekolah. Narsisme mungkin sedang meningkat. Prosedur yang dirancang untuk melindungi atau mendukung harga diri orang-orang tersebut dapat mencegah mereka terlibat dalam agresi karena ancaman terhadap citra diri mereka yang meningkat akan berkurang. Siswa yang berusia 12-15 tahun pertama menyelesaikan ukuran narsisme dan dalam dua kelompok yang berbeda, kemudian melakukan tugas yang dirancang untuk meningkatkan atau tidak meningkatkan harga diri mereka. Untuk meningkatkan harga diri, siswa diminta untuk menulis tentang nilai-nilai pribadi mereka yang paling penting dan mengapa mereka memegangnya. Dalam kondisi yang dirancang untuk meningkatkan harga diri, sebaliknya siswa narsisme tinggi tidak lebih agresif daripada siswa narsisme rendah. Upaya menurunkan agresi yang kelima adalah dengan metode social learning approach. Negara yang memberlakukan hukuman mati pada pelaku pembunuhan terbukti memiliki angka pembunuhan yang lebih sedikit. Hal ini dikarenakan hukuman yang diberlakukan tidak main-main. Akan tetapi, dengan semakin banyaknya hukuman, juga tidak terbukti dapat mengurangi kemungkinan perilaku agresif. Begitu juga dengan cara pola asuh orang tua yang memberikan hukuman fisik pada anaknya. Mereka cenderung menjadi anak yang agresif. Untuk memupuk dunia yang lebih lembut, kita bisa menjadi teladan dan memberikan penghargaan keaktifan kerjasama sejak usia dini. Mungkin melalui pelatihan orang tua bagaimana cara mendisiplinkan tanpa kekerasan. Misalnya, anak tidak diperbolehkan bermain ketika mereka belum membersihkan kamarnya. Selain itu, biasanya perilaku agresif dapat ditonton melalui televisi dan permainan online. Jika mereka dinilai merasa kejenuhan dan ingin mendapatkan hiburan, musik dinilai dapat membantu mengurangi agresi. Atau dengan mengajarkan beberapa aturan yang tidak dapat dinegosiasikan dan penalaran moral. Memukul tidak pernah boleh, menyontek menyakiti semua orang, dapat mengurangi perilaku agresi. Saran seperti ini dapat membantu kita meminimalkan agresi, tetapi sedikit rumit untuk dimengerti. Upaya menurunkan agresi yang keenam adalah metode perubahan budaya dan kekerasan dunia. Perlu kita sadari sebelumnya
Selanjutnya, agresi ini sebenarnya sudah menjadi budaya di setiap negara, baik dalam hal pembunuhan, kekerasan, bahkan berujung pada genosida. Akan tetapi, semua perilaku buruk ini bukan tidak mungkin untuk dihilangkan. Dengan cara mengevaluasi beberapa kasus yang ada, kemudian memberikan tanggapan dan respon yang positif, dinilai akan mampu merubah perilaku buruk itu. Seperti halnya semua orang harus berpartisipasi kepada penderita bullying, memberikan empati dan rasa aman. Hal tersebut tentu akan mengurangi resiko terjadinya tindakan agresi. Selanjutnya adalah dampak agresi. Dampak agresi sendiri tergantung dari agresi yang dilakukan, misalnya physical aggression atau social aggression. Dampak dari physical aggression yaitu memberikan dampak pada fisik seseorang, misalnya patah tulang dan kerusakan fisik lainnya. Selanjutnya, dampak dari social aggression memberikan dampak pada mental seseorang, misalnya stres, depresi, hingga depresi yang menyebabkan bunuh diri. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis agresi. Agresi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, physical aggression atau melukai tubuh seseorang. Yang kedua, social aggression, misalnya seperti bullying, baik dalam dunia nyata ataupun dunia maya, menghina fisik atau hal lain, gosip yang berbahaya, serta pengucilan yang nantinya akan menyakiti perasaan. Kedua bentuk agresi tersebut nantinya tentunya akan memberikan dampak. Misalnya pada physical aggression akan memberikan dampak pada fisik seseorang, bisa luka, patah tulang, dan kerusakan fisik lainnya. Pada social aggression memberikan dampak yang serius kepada mental seseorang, biasanya berupa depresi dan bunuh diri apabila korban tersebut tidak mendapatkan pertolongan yang baik. Selain dua bentuk tersebut, ada pula bentuk lain. Pembagian agresi tersebut ada hostile aggression dan instrumental aggression. Hostile aggression adalah yang dapat timbul dikarenakan adanya amarah dan bertujuan untuk melukai. Sedangkan instrumental aggression adalah melukai untuk mendapatkan tujuan lain. Physical aggression ataupun social aggression dapat termasuk dalam hostile aggression atau instrumental aggression, tergantung pada tujuan dari agresi itu. Misalnya, bullying bisa termasuk pada hostile, di mana para remaja marah hingga menyakiti orang lain karena merasa kekasihnya diganggu. Dapat dikatakan instrumental apabila sekumpulan remaja mengucilkan temannya yang dirasa tidak satu level dengan mereka, dengan bertujuan mereka akan menjadi sekelompok gadis yang cantik. Kebanyakan dari terorisme adalah instrumental aggression, yaitu agresi yang dilakukan oleh mereka biasanya memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat berupa keinginan mengganti sistem pemerintahan, ingin disebut menjadi pahlawan. Selain itu, kebanyakan dari pembunuh termasuk pada hostile aggression karena mereka tidak memiliki tujuan apapun dalam menyakiti lawannya. Biasanya disebabkan oleh pertengkaran, hubungan cinta segitiga, atau dari tawuran yang disebabkan oleh efek-efek alkohol. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.